Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid din wad dunya wal akhirah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Barisan guru-guru, para alim ulama, cerdik pandai dan umara yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, Bapak Kakak yang saya hormati, adik-adik anak kita yang berhadir pada kesempatan subuh yang mulia ini, yang sama-sama kita cinta dan sayangi selaku generasi muda Islam, harapan bangsa, harapan umat, harapan orang tua, harapan kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini Allah masih beri nikmat kepada kita. Di antaranya di samping nikmat iman Islam, nikmat hidup, masih hidup kita, masih diberi kesehatan dan dapat hadir di masjid kita pada pagi ini karena sebuah keyakinan bahwa di masjid ini ada keberkahan. Di masjid ini ada keberkahan, dan bahkan dari hadis Rasulullah SAW bahwa waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang dilarang kita tidur. Dilarang kita tidur. Dalam keseharian kita ada 3 waktu yang dilarang tidur, tapi hukumnya bukan haram, tapi makruh. Enggak. Tidur kita pada waktu itu boleh, tapi dilarang, makruh. Pertama adalah tidur setelah sholat subuh. An-naumu ba'da subhi yashabu barakata fi rizqi wal umri. Bahwa kata Rasul, tidur setelah subuh itu akan menghilangkan keberkatan rezeki dan keberkahan umur. Alhamdulillah kita memanfaatkan ini. Kapan waktunya itu? Adalah ba'dal fajri ila tulu'is samsi, yaitu dari setelah selesai sholat fardu subuh sampai terbit matahari. Jadi sebentarnya waktunya. Kalau tidak salah nanti 6.18 sudah terbit matahari. Jadi nggak lama-lama kita ya Bapak Ibu, paling tidak 40 menit aja sudah cukup menunggu sholat sunat isya kita nanti. Kemudian adalah karena pada waktu kata Rasul adalah keberkahan umat itu dibukuriha. Makanya Rasul mendoakan Allahumma barik di ummati dibukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku yang selalu berpagi-pagi. Maksudnya menjaga waktu ini, dia bangun ibadah, zikir dan lain sebagainya. Yang kedua, ba'dal asri, juga dilarang kita tidur setelah asar, kemudian sebelum sholat fardu isya. Jadi sebelum sholat fardu isya dilarang, dimakruhkan kata Rasul sholat sebelum tidur, sebelum sholat fardu isya. Dan dilarang bercerita-cerita setelah sholat fardu isya, karena dikhawatirkan nanti kalau begadang dia sholat subuhnya terlambat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pagi ini, apalagi menghadiri taklim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang rajin mendatangi majelis taklim, Allah mudahkan dia masuk ke dalam surganya. Shalawat dan salam dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari paling tidak lewat rangkaian doa, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli
wa sallim. Itu jamaah haji kemarin lah susah Ustaz katanya. Yang tahu saya Ustaz, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad katanya. Menambah wasallimnya agak sulit katanya karena terbiasa. Karena sesungguhnya perintah itu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi diperintahkan kita bersolawat dan bersalam. Jadi kalau Allahumma sholli saja itu baru bersolawat. Jadi Allahumma sholli wa sallim. Jadi mudah-mudahan dengan selawat kita insyaallah istiqomah kita orang tuaku mengimani kerasulan Nabi kita, dimudahkan kita memahami, mengamalkan sunnah-sunnahnya di hari akhirat kelak kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Bisalah sati mawadik, ada 3 tempat nanti di akhirat kata Rasul seseorang itu tidak peduli dengan orang lain karena sibuk dia mengurus dirinya. Kenapa? Karena persoalannya sangat pelik menentukan hari-hari berikutnya di akhirat ini. Jadi kapan itu kata Rasul? Pertama izawudina mawazina, ketika ditaruh di depannya timbangan, maka sebelum tahu dia apakah amalnya berat yang baik, berat yang buruk, itu sangat gelisah manusia pada saat itu. Tapi pada saat itu Nabi kita akan mengawal umatnya, semua umatnya pada saat ditimbang amalnya dikawal Nabi kita, termasuklah orang yang terbanyak bersalawat kepada Nabi kita. Jadi dapat syafaat, termasuk orang yang banyak bersalawat. Kita banyak bersalawat kita, bagian zikir kita buat dalam kehidupan kita. Terima kasih orang tuaku, terutama badan kemakmuran masjid kita atas waktu amanah yang berikan kepada saya bulan Anda dalam acara. Mari kita lanjutkan sekedar berangkat dari ungkapan kata lancar kaji karena diulang Bapak Ibu, pasal jalan karena ditempuh bukan maksud menggurui. Yang mudah-mudahan kalau mengulang-ulang kaji ada manfaatnya. Hari ini kita masih di suasana Syawal 1446 Hijriah, tepatnya 21 Syawal 1446 Hijriah. Saya mengucapkan selamat kita merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah minal aidin wal faizin. Kita ada yang mengatakan minal aidin wal faizin, ada juga mengatakan nggak boleh dibilang itu katanya. Tapi tidak apa-apa. Kita ikut karena minal aidin orang yang pulang dari perang. Perang apa? Pengendalian hawa nafsu di Ramadan ini. Wal faizin kita pemenangnya. Kita pemenangnya. Karena di 1 Syawal kemarin itu kita kata Rasul kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuhu. Pada 1 Syawal itu kita bersih dosa kita seperti saat dilahirkan ibu kita. Tapi syaratnya 2, mempuasakan Ramadan dengan iman dan ihtisab, menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan ihtisab. Itu syaratnya 2. Baru pada 1 Syawal kata Rasul seperti dia dilahirkan ibunya belum punya dosa, bersih dari dosa. Jadi menang kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita dan insyaallah dipersuakan kembali kita kepada Ramadan mendatang. Orang tuaku yang memuliakan Allah, di awal ini sedikit sekedar motivasi kepada kita. Ada 3 tugas kita Bapak Ibu pasca Ramadan. Ya, 3 tugas kita pasca Ramadan. Pertama, tugas kita mempertahankan prestasi ibadah kita, jangan dirusak. Itu tugas kita pertama. Di surat An-Nahl ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la takunu kalladziina qadat qaslaha min ba'di quwwatin angkasa. Jangan kamu jadi seperti kaum ibu yang menguraikan benang tenunannya setelah ia pintar dengan kuat lalu bercerai-berai. Artinya apa? Jangan kamu batalkan lagi pahala-pahala ibadah. Ada tugas kita pertama. Makanya macam ibadah haji ada 3, ada haji mabrur, ada haji makbul, ada haji mabrur. Ada haji mabrur, ada haji makbul, ada haji mabrur.
syaratnya rukunnya diterima, tapi shirk itu pada dampaknya. Nah, itu makbulah ya namanya. Nah, kita pun begitu, ibadah kita terima Allah, tapi jangan dirusak lagi. Mohon maaf saya, jangan dirusak. Makanya dalam kita mengisi kehidupan ini ya kita jangan rusaklah. Kita jauhilah hal-hal yang membatalkan nilai-nilai amal kita, termasuk ikhlas, lawannya riya. Nah, ada keriaan lagi, kesombongan lagi dalam hidup ini, dalam ibadahnya dia. Sebentar-sebentar selfie apa namanya, di share, asal ada ibadahnya di share. Nah, itu apakah riya memang tergantung di sininya, di hatinya, tapi lebih cenderung kiriya deh. Alhamdulillah. Kemudian dalam dirusak